Kesan pertama Bapak lihat Bang Narji ini kayak gimana? Harapannya kan punya temen yang istilahnya bersahaja gitu kan. Tahu-tahu penampilannya itu waktu tempo hari pertama datang itu kan pakai kaos oblong, celana poket, terus pakai ada rantai-rantai gambar tengkorak. Kalau lelaki datang nih kenal sama perempuan ngajak tempat orang tua itu pasti ada maunya. Ada maunya. Bukan cuman mengaku adik. Sekarang saya mau tanya waktu itu Pak, saya itu sebenarnya laki-laki pertama atau yang kesekian yang dikenalin sama Dian ke Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys ya. Nah, Mas Komen Abang Narji. Yeay. Mas-masku, mbak-mbakku, adik-adikanku, konco-koncoku, alhamdulillah niki tak kenalke bapakku Pak Sudarno, kalih ibuku Ibu Minten. Mama bapak asli saking Pekalongan, Kajen, Kabupaten Pekalongan, nggih, Pak. Nggih. Pripun, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Seneng, Pak. Kula kalih ayam mriki. Aku seneng banget istilahnya yang zaman waktu pandemi iki anak-anakku bisa bali, bisa tilek, silaturahmi ning kampung. Alhamdulillah, Bapak Mama seneng banget. Seneng banget. Kangen nggih, Pak? Oke guys, abang-abangan gue ada dan gue pulang aja ya. Ini jadi kayaknya kontennya ganti nama nih, channel YouTube-nya kayak Mas Narji. Ya, jadi kita seneng banget hari ini masih dalam rangka kita liburan sekalian nengok Bapak Mama di Pekalongan karena mereka sekarang tinggal di sini. Mereka kangen banget karena mungkin hampir setahun kita nggak pulang, terus cuma WhatsApp video call aja gitu. Jadi ada banyak sebenarnya yang mau ditanyain di sini karena ini pertama kalinya Bapak Mama kita ajak ngonten. Jadi abang-abangan gue ada dan gue karena pas banget kita lagi kesini lihat seneng banget lihat Bapak sama Mama Sehat. ini sehat dan sekarang kayaknya mau diajak konten, kita konten aja sekarang. Iya, sekarang karena memang di komen juga banyak banget yang request kalau misalkan pulang ke Pekalongan ajak ngobrol sama Mama Bapak gitu. Nggak disuruh juga sebenarnya, gue tiap pulang gue ajak ngobrol. Masa gue pulang diem aja ke rumah mertua, bisa ditempeleng. Ya tapi kan mungkin ngobrolnya itu bukan yang apa ya, yang sekedar aja. Kalau ini kan ya lebih ke Anda, ya lebih ke Anda mau tanya sebenarnya waktu awal Dian ngajak ayah ke warung waktu itu, kesan pertama Bapak lihat Bang Narji ini kayak gimana? Jijik ya Pak? Atau Ya terus terang saja ya, namanya orang tua punya anak perempuan itu kan harapannya kan punya temen yang istilahnya bersahaja gitu kan. Tahu-tahu begitu mengajak ya, tahu-tahu mengajak penampilannya, Kru yang ketawa itu kru. Penampilannya itu waktu tempo hari pertama datang itu kan pakai kaos oblong, celana poket, terus pakai ada rantai-rantai gambar tengkorak. Udah kayak preman ya Pak ya? Nah itu pikirannya kan saya, ya Allah, nah ini anak bawa temen begini gitu kan. Tapi Ya Allah, setelah begitu kenal kita ajak ngobrol, itu kan Bapak orangnya kan istilahnya enggak memperlihatkan enggak senangnya gitu kan. berarti
Berarti sebenarnya awal tuh nggak seneng, Pak. Awal memang lihat penampilan. Emang waktu itu penampilan saya kayak apa sih di mata Bapak gitu kan? Penampilannya bukan saya melihat ini, Fisik, penampilannya bukan. lihat Penampilan. apa rantai-rantai yang ada gambar tengkorak gitu Iya, kan. benar. Itu kan Bapak namanya orang kampung gitu di sono kan Iya. terkenalnya kalau di Jakarta itu kan harus hati-hati. Bapak memang gitu kan ya. Berarti saya dianggap perampok awal itu. Lah begitu udah lama udah saya ngobrol anaknya santun. Iya, santun. Heeh, Tapi Bapak waktu itu sopan. tahu kalau ini pelawak gitu kan, Pak? Kalau Bapak kan memang seneng nonton TV, Iya. acara pelawak-pelawak. Iya. Dulu pas itu lagi acara Api. api. Heeh. Nah ini dulu tugasnya kan bawa pedang itu kan. Gosongin. Saya inget gosongin itu kan. Oh. Nah itu saya udah kenal. Heeh. Dan memang sebelumnya juga ini anak saya itu kan pramugari. Heeh. Terbang di sono katanya ketemu sama Narji pelawak, tanya kamu Bapak kenal enggak sama yang itu? Saya mengenal itu mah orang udah terkenal gitu kan, pelawak terkenal. Jadi siapa saja tahu. Saya juga kebetulan tahu. Tapi Kalau Bapak nggak nyangka ya kalau pas datang penampilannya amburadul gitu ya? ya iya justru itu. Nah, terus waktu itu kan pas Dian ajak ternyata kayak gitu penampilannya. Terus gimana, kaget ya Pak? Ya sempat kaget sih, sempat kagetnya masalahnya kalau saya lihat di Di TV, TV. itu kan orangnya begitu kan ya, memang lagi show gitu kan. Begitu gimana maksudnya? Maksudnya begitu gimana? Bagus lah istilahnya Bagus. gitu kan. Memang Bagus. memang Kalau kita Jawa tuh seneng bagus gitu tuh- kan. Seneng nonton bangsa pelawak gitu kan. Bagus itu kan ganteng bahasa Jawanya. Berarti waktu dilihat di TV ganteng. Ganteng. Enggak, kan bagus penampilan sama bagus rupa kan lain. Oh, kalau penampilan bagus. Kalau rupa Ini kan belum sampai bahas. Belum sampai. Nah, itu begitu dikenalin di situ kan saya dulu kan di Jambar. Iya. Jadi nggak ke rumah sini langsung. Heeh. Jadi ke warung. Mm-mm. Tapi sebelumnya memang kan Dian ini udah bilang, Pak, saya di sono kenal sama pelawak ini, Bapak kenal. Mm-mm. Besok katanya mau ke sini. Iya. Kan katanya dia ngaku saya itu dianggap adik, Adik. gitu kan. Jadi Waktu itu dikenalinya gitu. masih adik Heeh. sama kakak Adik gitu. sama kakak. Ya nggak apa-apa namanya teman Teman. siapa aja gitu kan. Lah begitu dikenalin memang saya kagetnya itu kenapa ya penampilan istilahnya penampilannya itu mau istilah ke tempat Ketemu orang tua, tuanya, tapi- orang tua kok pakaiannya begitu gitu kan. Cuman itu aja kagetnya. Ada ya ini namanya saya kan orang kampung. Kalau lihat penampilan kayaknya Rantai-rantai pakai tengkorak. rantai itu kan Orang bandel gitu ya kayaknya Pak? kayak orang juga Berandal katanya. orang berandal gitu. Kalau Jakarta kan gitu terkenalnya preman gitu Iya, kan. emang bener. Nah, terus opor enak ya opor. udah begitu. Bapak Begitu. ngobrol-ngobrol aja, saya makan. Karena kalau lagi dihantem itu lebih enaknya lapar makin jadi, Pak. Ya ini sebelumnya maaf ini kan Nggak usah, nggak memang maaf, nggak apa-apa, kenyataan ya, kenyataan cerita kenyataan ya. Maksudnya kenyataan ya. Jadi dulu begitu pertama Iya. penampilan pertama diajak ke situ itu, tapi memang saya sebagai orang tua, saya anak 3 itu kan memang saya wanti-wanti anak-anak saya, pokoknya nanti pilih istilahnya yang kamu senang, kamu cocok, itu baru boleh dibawa ke tempat bapak kalau kamu itu memang udah cocok gitu kan. Itu kakaknya dia juga begitu. Kamu boleh bawa perempuan ke tempat bapak mama kalau memang kamu mau betul-betul buat keluarga serius gitu. Itu kakaknya juga begitu, bawa ke sini ya sampai sekarang jadi gitu kan. Nah, Bapak kan udah puas nih. Ngatain saya berandal. Bilangnya penampilannya berantakan. Nah, sekarang saya mau tanya waktu itu, Pak. Saya itu sebenarnya
laki-laki pertama atau yang kesekian yang dikenalin sama Dian ke bapak? Ya, justru itu saya kan awal tadi ngomong sama anak. Pokoknya kalau kamu kok belum serius, belum cocok, jangan sekali-kali dibawa ke tempat bapak jadi kenalin. Lah ini kok tahu-tahu kok bawa Narji diajak kenalin sama saya, walaupun katanya aku adik. Emang gitu. belum jadian waktu itu. Jadi kita memang masih temenan, cuma nggak tahu kenapa emang dia pengen ini awalnya kan yang ayah mau ke mall, terus dia bilang, kakak kalau misalkan mau ngajak adik keluar itu harus izin sama bapak. Tapi bapak itu orangnya killer, udah bilang gitu kan. Kirain dia nggak berani, ternyata berani gitu. Dan nggak tahu kenapa emang feeling mau ngajak ayah ke rumah gitu. Ketemulah beliau ini. Nah, terus Pak, Gitu. itu kan udah kesan pertama tuh bapak ketemu saya. Nah itu kan begitu masuk ke warung bapak, akhirnya kan masyarakat pada gerubut tuh minta tanda tangan, minta foto. Kan warung hampir rubuh ya Pak? Penda bang. Iya, warung. Nah itu gimana tuh perasaan bapak? Ya itulah, kalau saya kan Kesana di situ termasuk pendatang. Tapi memang bapak itu kan di mana tempat yang saya injak itu memang harus bergaul dengan warga sekelilingnya. Nah itu begitu Narji datang itu kan memang saya bilang kan udah dikenal sama orang. Iya. Jadi begitu datang orang-orang udah pada kenal. Rame banget Jadi ya pada Pak. masuk ke situ ke warung. Wah, padahal warungnya kan warung sempit gitu kan, Iya. bukan warung rumah makan Padang gitu kan, warteg gitu kan. Warteg. Begitu masuk begitu, ya ada yang ngiotin, ada yang Ada yang begitu, nyubit nyubitin. gitu. Kemudian saya bilang udah Narji istirahat dulu ke kamar belakang. Pas ada kamar satu kan, nah itu ke kamar baru orang-orang pada ini Ada gitu. pergi. Jadi Terus ya memang heboh lah Iya. itu heboh, istilahnya ada artis gitu kan. panik ya, bapak juga panik waktu itu. Tapi begitu bapak tahu ternyata akhirnya saya nggak cuma bersahabat, akhirnya saya pacaran, Dian cerita nggak ke bapak tuh? Waktu akhirnya saya pacaran sama anak bapak. Kalau Sudah pacaran. saya itu kan orang tua, jadi melihat anak antara istilahnya senang sama senang itu tahu. Kalau lelaki datang nih kenal sama perempuan ngajak tempat orang tua, itu pasti ada maunya. Ada maunya. Bukan cuman mengaku adik. Saya juga nama mama gitu. Pasti ini. Makanya kan begitu ini lama-lama kan cerita, ini udah ngobrol, berarti ngobrolnya enak, terus orang anaknya begitu sopan, berarti yang saya curigai kan cuman Rantai-rantai teman-teman tengkorak gitu. kan. Tapi lah itu yang namanya bagus itu kan bagus penampilan sama bagus hatinya. Iya. Berarti dia itu akhlaknya juga bagus. Amin. Nah, akhirnya begitu dia nginep ya mau ke sana ya katanya Pamulang. Pamulang. Oh, Itu iya. saya juga pesen, yang penting kamu lihat keluarganya terima kamu enggak. Setelah terus udah berapa kali ketemu, terus ada acara selamatan, pengajian di Pamulang. Terus gantian dia mau bawa aku ke Pamulang. Padahal kita juga belum jadian juga waktu itu kan di sana. Datang lagi asisten saya, udah duduk. Ya, terus iya kan memang dia nggak pernah ya Pak, maksudnya selain emang nginep terbang, nggak pernah izin acara sama siapa gitu ya ke nginep-nginep. Bapak kenapa tuh kok percaya waktu itu itu dia. diizinin aja gitu, dia dibawa kakak pada waktu itu. Ini yang paling seru, karena saya baru kenal belum jadian sama keluarga saya, begitu saya kasih tahu juga kenalan pramugari, masih muda ini nih, aja kesini, kita kalau ke malam nginep aja gitu. Nah
Ya, begitu diajak sana, udahlah. Izin ya, Istilahnya izin sama saya kan bapak udah tuh. bilang, Heeh. saya izinin, tapi di sana juga lihat keluarganya. Saya itu kan memang istilah bukan melihat kaya apa enggak gitu maksudnya. Jadi dalam keluarganya itu keluarga yang utuh apa gitu kan. Udah sampai ke sono malah Pak Mansur bapaknya ini telepon sama saya. Oh iya. Telepon sama saya, Bapak Minta ini izin. anak minta izin, ini anaknya di sini gitu kan, nginep di sini. Tapi Bapak jangan khawatir karena di sini kakaknya Narji ini perempuan semua. Jadi tidurnya sama Kakak kakaknya. Kaleni waktu itu Itu ya. sampai jam 9. Nah itu Itu pindah, Pak. Pindah kemana? Sembarangan. ya namanya yang ngomong orang tuanya, saya Iya, kan juga orang percaya. tua, jadi percaya. Terus istilahnya katanya kan ini bapaknya Pak Haji Mansur, gitu kan. Mansur, iya. Terus enggak-enggaknya kalau udah haji itu berarti megang agamanya itu kuat. Nah itu yang menjadi saya sama ibu itu percaya. Iya. Itu mama gimana, Mak? Biasanya kan feeling perempuan itu lebih kuat. Perempuan. Ya karena kan Nda tuh nggak pernah nggak cerita gitu kalau apa-apa sama mama sama bapak, pasti cerita mulu sepanjang perjalanan terbang atau ada kejadian apa gitu. Nah waktu pertama kali mama gimana ngelihat ayah tuh? Ya sama kayak bapak. Sama juga. Iya. Makanya saya kan kadang bisa bisik sama ini. Ternyata di Penampilannya kan belakangnya. begitu ya, kalau di TV kan begitu penampilannya gitu. Tapi setelah saya ngobrol, Memang harapannya bapak tadinya itu dia bakalan ngajak cowok yang kayak gimana sih? Pakai peci, pakai baju koko, bawa kotak amal gitu. ya enggak, ya namanya ya ngajak kamu ya enggak masalah, cuman penampilannya yang saya itu penampilannya. Nah, kalau Siapa mama- aja yang bawa situ, kalau bapak kan memang udah saya awal ngomong, pokoknya saya bapak orang tua itu tidak mendikte harus kamu dapatnya cowok begini Iya, atau cewek iya, begini. memang. Yang kamu cocok Cocok. itu ya kamu itu yang jalani kan kamu. Bapak enggak harus milih yang begini itu. Kalau mama sebagai perempuan, dulu kan waktu didatengin bapak pasti tampilannya santun gini. Nah, begitu ternyata akhirnya saya pacaran sama Dian cerita nggak pertama kali, Mak, ternyata jadi pacar gitu. Nah, Ya cerita. Lah ini kalau masalah bapak sama mama, boleh gak ceritain sedikit? Nah, boleh. Nah, bapak itu termasuk orang yang lugu. Oh, Maksudnya ngikutin berarti. dia. tidak pernah kenal perempuan lain, gitu kan. Nah, Cinta begitu pertama. sampai kan bapak dulu di Jakarta. Di Jakarta begitu teman-temannya udah nikah, bapak pulang, terus orang tua saya ngomong, lah kamu udah punya pilihan belum? Nggak manis. Ya. Dereng pak, belum gitu kan. heeh. Kalau gitu saya pilihin gitu kan. Ya pilihin. Zaman dulu ya, Ah, zaman dulu. Ya sebetulnya nggak begitu dulu bener ya. Istilahnya kan udah penampilannya. Akhirnya ya monggo lah. Akhirnya bapak itu udah kenal sini dulu kan. Itu anaknya sebetulnya masih saudara ini. Adiknya mbahnya. Mbahnya kakak itu adik. kakak beradik. Nah, terus begitu bapak kesini nanyain. Ini orang tuanya juga waktu itu di Kalimantan, Iya. di Trans. Jadi di sini ikut mbahnya di sini. Iya. Terus tanya mbahnya. Jadi kalau cerita ini tuh cerita kan- bapak ini, cerita cinta bapak ini. Ya, bapak ya. Kalau saya begitu tanya katanya, iya udah ditanyain. Lah, terus kenalannya gimana? Mungkin kan belum kenal. Terus kamu kirim foto aja, nanti itu perempuannya juga kirim foto jadi gitu. foto lewat Tuker-tukeran foto. tukeran foto. Lah saya namanya mau foto dikenalin sama perempuan, saya nggak pernah pakai
jas, saya pakai jas. Tuh, pakai jas. Rambut mau- saya dulu dikeriting. Nah, gitu kan. Zaman dulu tuh keriting ganteng itu ya, Pak? Iya, dulu kan Harusnya gitu rambut dulu, bapak kan ya. dulu lurus gitu kan, dikeriting. Terus ini juga kirim juga kan yang bagus bajunya gitu kan. Ah, udah begitu, udah dikirim, dikenal, mungkin ini jatuh cinta sama foto. Jatuh gitu cinta kan. sama foto. Kan Untung belum dulu lihat diterima sayanya kan tuh. foto. Akhirnya begitu pulang, saya pulang lebaran, bukan saya juga yang ke sini, tapi mama yang ke tempat saya. Oh, gitu. Tempat saya diantar kakak sepupunya. Kakak, bawa iya. sepeda gitu Dari kan. awal itu ya. Terus Pak, kan waktu itu berarti sekitar 2 tahun Dian deket sama ayah. Terus kan Dian minta izin kan sama bapak sama mama kalau kita mau tunangan gitu waktu itu kan. Nah, itu kan kalau misalkan masih deket kan namanya orang tua masih agak ya udah plong gitu. Tapi kalau udah tunangan kan habis itu menikah gitu. Sedangkan Dian kan anak perempuan satu-satunya kan ya dari mama bapak. Itu perasaannya gimana? Mau ngelepas seorang anak Iya, memang perempuan kan satu-satunya? memang dia kan anak perempuan satu-satunya. Istilahnya apalagi sama mamanya itu dulu kan kayak abang sama endaknya itu kayaknya nggak pernah lepas. Ngintil. Nah, cuman bedanya kalau Dian itu kan memang anaknya anak saya mandiri. Masalahnya dulu saya waktu SMP, SMA itu kan Kelas tinggal 4, di sini. kelas 4. Kelas 4 itu pokoknya kalau SD mamanya nungguin di sini. Iya. Begitu udah masuk ditinggal lagi di sono. Tinggal, iya. Berarti tiga-tiganya di sini. Jadi Mandiri, mandiri. heeh. Jadi dia itu orang anaknya mandiri. Jadi kalau mau masak di atas kompornya tuh tulisin menu-menu itu kan. Jadi Belajar masak masak. apa, menunya apa. Kemudian ini juga jadi manajer, jadi anak-anak. Kalau saya kirimin ini buat masak, buat sekolah, buat bayar sekolah itu dia yang Iya, ngatur. jadi kan Buat kakaknya, buat adiknya. ya, gitu. jadi aku itu anak perempuan tengah, kakak cowok, adik cowok. Jadi mama bapak kalau ngirim uang dari sana itu Enda yang pegang. Jadi ndak atur nih buat sangu Mas Wiwit, buat sangu Om Pri gitu, buat jajan. Nanti jadi ya berdua ini baik-baikin Enda biar dikasih uang. Emang terlatih dari kecil jadi manajer gitu ya. Ya sekarang malah jadi manajer juga sih. Terus ya ada rasa khawatir nggak? Kan memang penampilan ayah pertama kan kayak gitu gitu. Setelah Dian mutusin buat tunangan sama ayah, ada rasa khawatir nggak nanti ke depannya ayah bakalan kayak gimana gitu? Apalagi orang Betawi, pelawak. Iya, yang bapak tahu. Ya namanya orang ya, Ya. ya istilahnya kalau saya memang bisa saya katakan apa itu yang mau ngerjain. Jadi apalagi saya udah ngobrol sama Narji sama orang tuanya, istilahnya apa udah tahu walaupun belum ketemu udah tahu istilahnya keluarganya Narji ini bagaimana. Itu Dian kan udah cerita orangnya baik-baik, istilahnya agamanya ya nomor beragama semua. Terus bapaknya, maknya juga baik-baik. Juga bapaknya udah pernah telepon ini ya, saya dengan memohon dengan Allah ya semoga langgeng berkeluarga, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Saya dari- yakin istilahnya semua itu Allah yang ngatur Atur. gitu ya. Dari jawaban-jawaban bapak ini kayaknya memang nggak berharap banget ke ayah, memang cuman dari babe, dari keluarganya, dari emang kan ayah dengar nggak? Iya kan? Memang percaya sama Pak Haji, sama Bu Haji, sama keluarganya yang beragama. Bukan Berarti jodoh gue tuh ketulang sama babe ya. Ya enggak, masalahnya kan ini kayaknya cepet gitu ya, istilahnya tahu-tahu udah terus terang ya. kalau orang tua terus memang gitu terang kan rasanya kayak memang cepet gitu saya, ya. Saya ini kan memang kan nggak ada dari perwakilan ke tempat saya menglamar buat anak saya itu kan memang nggak By phone seperti terus, ya. saya juga sama anak
anak kakaknya dia, Iya. juga saya nggak ke tempat orang tuanya perempuan. Jadi antara anak sama anak gitu. Iya. Tapi semua itu kan memang kalau memang serius, ya itulah pada yang Dikasih kuasa jalan yang ya, itu, Pak. itu jalan. Terlepas dari kita memang berdoa, doa, aja, kita ya. berdoa lah. Ya, Alhamdulillah nih Pak, sekarang kita udah sampai tahapan kita udah punya anak 3 nih Pak. Iya, Laki-laki cowok-cowok semua. semua. Itu Bapak memandang saya sama Dian gimana tuh Pak? 13 tahun menikah, punya anak 3. ya alhamdulillah. Istilahnya anak-anak saya itu dari yang pertama kakaknya Dian itu berkeluarga, itu tidak, ya namanya keluarga sih mungkin ada masalah, tapi istilahnya bisa rukun, bisa sakinah mawaddah warahmah. Istilahnya ada anak, ada itu bagus, apa istilahnya rukun-rukun aja. Tidak terkecuali dengan antara Nak Narja sama Dian. Itu juga istilahnya bagus lah. Kita lihat itu seneng, ikut bahagia gitu. Apalagi istilahnya telah dibuktikan bahwa dia juga megang agama yang kuat kayak Narji ini. Yang pertama dulu waktu saya kan di warung, kemudian ini kan udah nikah sama Narji, rumahnya udah tinggal di Pamulang. Iya. Nah, dia bilang, "Ma, sekarang nggak usah capek-capek, jangan di warung lagi," gitu kan. Mama bapak kepingin ke Mekah enggak gitu kan. Ya kepingin lah, orang muslim ya kepingin. Kalau kepingin tinggal aja di sini, nanti didaftarin 2013 ya. 2013 saya ke tempat Dian terus didaftarin, warung saya tinggal gitu kan. Udah begitu alhamdulillah tahun 2015 berangkat. Itu salah Jadi, satu yang bikin Bapak bangga sama Ya ayah, bangga ya? lah, ini kan berarti agamanya kuat, berarti memikirkan biar artis, nggak memikirkan yang hura-hura, yang buat hura-hura, tapi memikirkan Mertuanya ibadah lah, berangkat ibadah haji berangkat gitu ya, haji, Pak? orang tua. Sebelumnya juga berdua ini sudah umroh, berarti kan memang Doanya di sana. di istilahnya doanya saya antara umpama Dian sama Narji itu kan dikabul Allah, jadi sakinah mawadahnya itu udah ada. Nah, di sono umroh balik terus selang berapa tahun saya berangkat ke sono. 2 tahun ya. Nah, kalau kehidupan sekarang ya alhamdulillah mereka udah punya anak 3 laki-laki semua, ganteng-ganteng, sehat-sehat, ya alhamdulillah. Ini namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang semua orang tua mengharapkan yang begitu. Iya. Terakhir nih Pak, alhamdulillah. terakhir wejangan buat Dian sama ayah ke depannya gimana? Ya yang penting keluarga itu rukun. Semua berkeluarga itu ada masalah. Tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Jadi antara saya sama ini kan udah banyak asam garamnya, masalah apa-apa itu kan harus dengan sabar. Juga untuk jangan lupa anak-anaknya dididik yang baik biar menjadi anak yang soleh. Iya. Terus istilahnya masalah ekonomi apa itu kan memang yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang penting manusia itu berusaha gitu. Nah, ini nih yang bikin ayah diem itu ya di depan mama bapak ini, coba perhatiin dari tadi nggak banyak omong, diem aja ya. Jadi dia- Iya. Kalau dari ayah mau ngucapin apa sama mama bapak? Terima kasih banyak nih mama, bapak. Saya dari mulai kenalan sampai sekarang itu mungkin yang namanya manusia kan nggak pernah tahu ya ada ganjilan atau gimana. Jadi mungkin saat ini ya sekalian ucapin terima kasih juga. Mohon maaf kalau Narji jadi menantu itu
masih banyak ketidaksempurnaannya, kekurangannya. Namanya kita hidup kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Jadi sekalian aja maafin saya nih kalau saya banyak salah sama Mama. Jadi sedih. Ya, karena Nah, doain semoga Ya, mohon saya bisa doanya. ngebesarin cucu-cucu Mama nih. 3 nih, PR-nya masih panjang nih. ya. Kakak, abang sini deh. Kakak, Sini. abang. Sini kakak. Sini, kakak. Ompri mana Ompri? Om Pri bentar lagi juga dapat nih. Si Bontot mana ya? Oh, ini nih Ompri nih, Ompri. Oke, alhamdulillah Pak, Mama, Bapak. Alhamdulillah. Hasilnya anaknya tinggi-tinggi. Nggak ada yang ngikutin saya, ngikutin ke sini semua. Dan ganteng-ganteng tiga-tiganya. Nih, cie. Oke, sekarang enak juga nih Ndak tadi Ndak. Ayo Sarapan. Ini menu spesial kalau ayah pulang kampung, opor entok. Ini kesukaan ayah banget ini. Tuh, potongannya gede-gede. Kalau Iya. di sini itu adanya megono. Iya, ini megono nih nasi megono. Jadi di daerah Pekalongan itu ada 3 Iya. menu yang tidak ada di daerah lain. Iya. Yang pertama megono, kedua tauto, ketiga pindang Tetel, iya Nah, benar itu ini 3. megono ini kalau tanya di tempat-tempat orang-orang bikin itu apa kok namanya kan megono itu belum tentu tahu. Abang sarapan. Bisa masak tapi tentu tahu. Lah ini yang namanya megono itu dari kepanjangan me itu menu, go itu gori. Gori kalau di Nangka. sini nangka muda itu. Sama di Betawi juga gori. Nangka Gori nangka muda. No itu ono itu ada, yang ada itu di Pekalongan. Oh, cuma Jadi adanya di menu yang bahannya pokok dari nangka nangka. muda. Adanya cuma di Adanya Pekalongan. di Pekalongan. Megono, Megono. ya. Kemudian yang namanya tauto. Tauto itu tahu, itu tauco. Tauco. Itu soto. Jadi soto Pekalongan itu bumbu ininya itu dari tauco. Ya. Jadi namanya tauto ya. Ya, Tauco. sambil sarapan nih, Sambil Bapak sarapan. nih, Mama nih, bareng-bareng. Kalau pindang tetel itu sebetulnya bukan tetel tapi tetel. Tetelan ya? Jadi pindang tetelan itu bahan bumbunya pakai pucung atau keluak gitu. Ya. Tuh. Kita sarapan dulu, Mama Bapak terima kasih banyak Mudah-mudahan ya. Mama Bapak sehat terus biar lihat cucu-cucunya pada besar-besar. Silakan makan. Kono. Makan. Nah, Sehat juga. teman-teman. Oh, ini sarapan dulu kita. Tuh, Mbah, Bakong nih, silakan. Ya, Terima kasih udah ngikutin keseruan kita pagi hari ini sambil sarapan, sambil ngobrol-ngobrol santai bersama Mama, Bapak, keluarga. Nih buat siapa? Ya. Kita Buat pamit Mbah dulu. Akong aja. Udah, tapi jangan lupa ya untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Warahmatullahi Aku bilang apa? wabarakatuh. Kayak bilang apa biasanya? Guys. Komen abang lagi. Yeay. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai jumpa masih di Pekalongan. Makan, ayo kakak.